Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Tadi sudah dimulai dengan beberapa penjelasan Mas Rengkuh dari pelepah gitu. Aku harus ingatkan bahwa Tuku juga sedang berusaha gitu. Makanya juga lagi menanti pelepah untuk terus tumbuh sehingga kita punya packaging yang lebih baik. Tapi tahun per sekarang kita sudah, kalau teman lihat gelas Tuku sudah berubah menjadi polos. Karena itu kami harus menghilangkan brand identity kita, menghilangkan sablon kita demi biar gelas tersebut bisa didaur ulang kembali. Karena gelas tersebut sudah 100% daur ulang sekarang. Jadi ada sisi jualan gitu. Nah tapi mungkin tadi sedikit ada tentang failureku dalam mengolah sampah dan limbahnya, dan itu harus menjadi value kembali. Nah tadi kalau aku juga harus bercerita tentang, dari Mas Jupaka sudah cerita, Mbak Nilam sudah cerita. Karena tadi aku dikenalin es kopi susu, mungkin aku juga menceritakan bagaimana es kopi susu itu terjadi sampai sekarang. Jadi kalau untuk aku sampaikan, aku sudah kenal kopi dari 2008 dan salah satu poin yang aku pelajari dari kenal kopi dari Komodo Coffee saat itu, bahwa aku pengen sekali berkontribusi meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Nah tapi di Komodo Coffee waktu itu aku bisnisku ber-14. 2008 masih kuliah. Singkat cerita susah lah manajemen rame-rame. Jadi aku hengkang dari sana. Nyambung, akhirnya aku 2010 memutuskan bisnis sendiri, membangun Toots House Cafe. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Di sana salah satu eksplorasi paling banyak aku lakukan dalam mencari cita rasa kopi Indonesia gitu. Gimana caranya bawa kopi bisa lebih laku gitu kan. Nah saat itu sih rasanya jualan 20 cup sehari aja susah. Jualan bisa 10 kilo sebulan aja susah. Tapi alhamdulillah aku gak tahu, aku baru dapat update-nya justru dari Mas Rengkuh. Aku gak tahu Mas Rengkuh dapat data dari mana, tapi ternyata sudah 183 ton per tahunnya saat ini gitu. Terima kasih. Nah tapi yang aku juga pengen sampaikan bahwa yang menjaga itu adalah keinginanku dari awal ningkatin konsumsi kopi Indonesia. Aku juga kemarin di 2013 coba bikin event, ikutan gerobak keliling namanya Coffee on Wheels. Kita coba-coba ketemu market-market dan akhirnya nggak bisa jalan juga. Dan akhirnya kesempatannya baru ada di 2015, punya toko kecil dari berbagai alat di Toots House Cafe dan di Coffee on Wheels tersebut dan Komodo Coffee, yang akhirnya dikemas sedemikian rupa. Karena ternyata benang merah yang aku tangkap adalah bukan salah aku bikin kopinya enak atau enggak, kopinya mahal atau enggak, baristanya jago apa enggak, tapi ternyata ini tentang kita memahami ekspektasi konsumen atau tidak. Jadi yang aku pengen share ke teman-teman, mungkin teman-teman DSC tahun lalu yang ketemu sama aku akan paham, pertanyaanku akan seputar itu, tentang bagaimana kita memahami produk kita, untuk siapa produk ini dijalan. Kayak tadi Bu Antarina juga menyampaikan tersebut, itu perihal kepaham kita gitu. So, yang pengen aku sampaikan menjadi pesan teman-teman bahwa tadi Mas Jupaka juga sudah bilang bahwa failure itu adalah proses. Nah, sekarang justru esensi dari aku tidak bisa cari cara ningkatin konsumsi kopi yang gagal di Komodo Coffee, di Toots House, di Coffee on Wheels, bahkan di Tuku sendiri menu awalnya aja itu nggak laku sekarang. Es kopi susu baru ada 4 bulan kemudian karena aku ngobrol bareng tetangga Tuku sama barista Tuku gitu. Jadi justru yang kita nikmatin sekarang adalah failure tersebut. Failure tersebut dalam aku belum berhasil nih bikin orang nggak ngopi jadi ngopi. Aku belum berhasil nih dari jarang ngopi jadi sering. Kayaknya justru sense failure itu, rasa ketidakpuasan, rasa penasaran itu yang membuat Tuku sampai sekarang ada gitu. Jadi aku cuma pengen sampaikan tadi, aku setuju bahwa failure itu adalah sebuah proses. Tapi yang jelas failure memberikan kita konteks lebih banyak untuk bagaimana kita memahami ekspektasi konsumen, sehingga aku bisa ketemu dengan banyak tetangga baik yang memberikan insight-insight, yang memberikan masukan-masukan, sehingga terjadilah es kopi susu tetangga yang harapannya ini menjadi pembukti bahwa orang ingat kopi, ingat kopi Indonesia, orang ingat kopi Indonesia, ingat toko kopi Tuku. Kira-kira demikian, terima kasih.